illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanya milik Allah, kita panjatkan tidak henti-hentinya, sebagaimana Allah pun memberikan kita kesempatan tanpa henti untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di antara kita, di antara hamba-hamba itu terkadang menyepelekan kesempatan yang Allah berikan. Mesti kita sadari bersama bahwasanya berjuang itu adalah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tidak Allah berikan kepada seluruh makhluk yang hidup. Maka Allah pilih siapa yang mau mengambil kesempatan atau nikmat yang Allah berikan ini. Nah, ada ternyata orang-orang yang sudah Allah berikan kesempatan tetapi dia tidak mengambil kesempatan tersebut. Lewat begitu saja. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, jika kita melihat ke belakang bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, para sahabat jauh, nggak ada apa-apanya kita ini berjuang. Tidak ada apa-apanya. Bayangkan Rasulullah SAW berperang itu selalu mengikuti peperangan, mendakwakan Islam selalu, mengkader para mujahid selalu. Sahabat pun demikian. Bukan hanya harta, jiwa pun siap dikorbankan untuk memperjuangkan Islam. Sungguh-sungguh. Tidak lemah dicela, tidak jumawa ketika dipuji. Kenapa? Karena semuanya lillah, karena Allah saja. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Wah, sudah merasa hebatkah kita? Atau justru malah kita senantiasa merasa terpuruk dengan cacian orang, dengan ejekan orang. Ciri-ciri orang yang lillah, karena Allah tadi, dia tetap berdiri tegar walaupun orang-orang menghina perbuatan dia. Kenapa? Karena dia tetap merasa dalam menegakkan dinullah. Dan dia tidak jumawa ketika dipuji-puji. Wah, Masya Allah, hebat. Bukan. Karena memang dia lillah, karena Allah. Berjuangnya karena Allah saja. Stabil, dia tenang gitu saja. Tidak goyang karena keadaan. Walaupun dia diberikan ujian miskin sekalipun, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, dia tidak goyang, tetap fokus saja dia dalam rangka menegakkan din. Dan tidak goyang ketika Allah berikan ujian berupa harta yang banyak. Diberi harta banyak dia tidak goyang, diberikan miskin dia tidak goyang, tetap kokoh dia, sabit. Nah, ini karakter yang kedua. Karakter yang pertama adalah dia tidak akan terpengaruh dengan pengaruh orang lain, dan yang kedua dia tidak terpengaruh dengan keadaan dirinya sendiri. Kenapa? Karena memang seorang mujahid meniatkan dalam dirinya, dalam hatinya, berjuangnya karena Allah saja. Tapi kalau tidak, nampak memang selalu kita senantiasa berubah-ubah keadaan berjuang kita karena situasi dan kondisi di sekitar kita. Lagi semangat-semangatnya, ketika dicela sedikit, udahlah, turun dia. Lagi semangat-semangatnya melihat ikhwan yang kurang semangat, dia juga turun, tidak semangat. Karena memang dia bukan karena Allah. Nah, ikhwan sekalian, para mujahid yang berada di Ummul Qura Medan Utara, yang tidak hadir di sini adalah Sibolga dan Tapteng. Lain hadir, insyaallah. Ambil kesempatan ini, gunakan sebaik mungkin. Sampai kapan? Sampai benar-benar Allah mencabut ajal kita, nyawa kita. Selagi belum Allah cabut nyawa ini, masih ada kesempatan, ambil betul-betul kesempatan itu. Bila perlu, cari
kesempatan itu, bagaimana agar kita mendapatkan kesempatan tersebut. Sering kami sampaikan bagaimana keadaan 3 orang penyelam yang diminta oleh majikannya untuk menyelam mencari mutiara di dalam air laut, ya kan? Diberikan masing-masing oksigen 1 tabung. Penyelam pertama masuk ke dalam laut, melihat indahnya ya dunia bawah laut itu, terpesona dia. Lihat sana indah, terumbu karang yang bagus, ikan yang indah, semuanya terpesona. Sampai habis jatah oksigennya, ketika ditarik oleh sang majikan naik ke atas, dia sudah tidak mendapatkan apa-apa lagi. Sedikit mutiara pun nggak diambil. Kenapa? Karena memang tadi lalai dia dalam dunia bawah laut itu. Ya. Bagaimana yang kedua? Yang kedua, ketika penyelam itu dia juga terpesona di dalam laut itu, melihat indahnya bawah laut, melihat terumbu karang, ikan segala macamnya. Hampir dia juga kehabisan. Ketika sudah dikit lagi jatah dia oksigennya, baru dia sadar, wah, saya buru-buru mencari mutiara itu. Ditarik habis oksigennya, cuman membawa sedikit saja dia mutiara yang diminta oleh majikannya tadi, sampai habis. Nah, yang ketiga, mulai dia celup air, ya, fokus pikirannya sudah memikirkan bagaimana apa yang diperintahkan oleh seorang majikan tadi. Dia cari mutiara-mutiara, dia cari apa yang diperintahkan tadi. Dia indahkan semua ujian-ujian di samping-sampingnya. Melihat terumbu karang yang indah, wah, biarkan saja. Ikan yang bagus, dibiarkan saja. Kenapa? Karena tujuan dia hanya mencari tadi mutiara di dalam air laut itu. Ketika dicabut sama sang majikan itu, jatahnya habis, dia sudah membawa banyak mutiara sesuai dengan keinginan dari sang majikan tadi. Inilah hakikat kehidupan kita, ikhwan sekalian. Diberikan satu kesempatan hidup dan tidak ada yang kedua kali, ya. Dan diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa tunduk beribadah kepadanya, mencari keridhoannya, perbanyak amal. Sampai satu saat dicabut kita, nah, ya Allah, lupa saya ternyata nyari amal itu. Lupa, sehingga tidak membawa bekal. Ya, bagaimana keadaan orang tidak membawa bekal? Menyesal dia. Ya Allah, seandainya dihidupkan kembali, dia mau beramal, mau bersedekah. Tetapi sudah nggak ada lagi kesempatan itu. Yang kedua, alhamdulillah di penghujung hayatnya dia. Kalau usia 63, mungkin 62-nya dia baru sadar. Oh, saya mau mencari amal. Ketika Allah cabut di usia 63 misal, dia sudah membawa walaupun sedikit. Masih alhamdulillah. Nah, kalau yang ketiga ini alhamdulillah masih muda, kita sudah diingatkan untuk bagaimana berada pada posisi menegakkan dinul Islam. Ambil terus, banyak-banyak terus. Jangan biarkan waktu kita lewat sedikit pun tanpa membawa amal perbuatan. Jangan sampai lewat. Malam jangan lewat, pagi jangan lewat, siang jangan lewat. Semua sedetik pun jangan sampai lewat tidak mengambil amalan kita yang akan dipersembahkan nanti di hadapan Allah SWT. Wah, rugi, Pak. Kenapa? Mata, telinga, semua nanti dipinta pertanggungjawaban oleh Allah apa yang digunakan, benar atau salah, semuanya akan dipinta pertanggungjawaban. Maka mudah-mudahan coba set masing-masing bangun tidur, bagaimana agar bernilai ibadah. Bangun tidur, buka kerjaannya. Oh, yang Baitul Mal buka arsipnya, semua Masur buka arsipnya. Saya niatkan, ya Allah, dalam rangka menegakkan Islam ini, menegakkan din, saya mulai dari sini. Terus cari terus sampai nanti mau tidur pun bagaimana bernilai ibadah. Oh, hari ini saya belum menyampaikan Islam kepada orang lain, sampaikan Islam kepada orang lain. Ya. Saya kira demikian tauji dari saya, ya, untuk pribadi saya tentunya, dan juga iwan sekalian. Ingat, masing-masing ingat, jatah usia kita tidak ada yang tahu kapan Allah panggilnya. Semoga kita berdoa kepada Allah dipanggil dalam keadaan sujud
tunduk dan patuh, ya, dalam keadaan kita taat kepada Allah, Rasul dan ulama. Jangan biarkan sedetik pun, ya, kita berada dalam keadaan tidak taat kepada Allah, Rasul dan ulama. Tiba-tiba antum memiliki rasa malas sedikit saja, malas setelah hari ini saya, tiba-tiba hari itu juga Allah cabut antum, bayangkan. Masya Allah, itu menyesalnya luar biasa. Taklim malam ini, saya lagi malas lah, nggak taklim. Ternyata jatahnya hari itu mau dicabut Allah. Coba bayangkan, dalam keadaan bermaksiat kita. Tapi kalau Allah cabut dalam keadaan tunduk dan patuh sedang taklim, mudah-mudahan bernilai ibadah dan itu bagian dari jihad kita. Ya ikhwan sekalian, sekali lagi yang saya tegaskan, An-Aqimuddin itu adalah bentuk real dari kehidupan kita yang harus dicapai dengan kesungguhan betul-betul sungguh. Bukan hanya lisan saja, bukan hanya semangat saja, tetapi aplikasi perbuatan kita nampak bahwasannya kita sungguh-sungguh. Menjalankan ketaatan bukan hanya dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, tetapi juga sampai terjepit pun dalam keadaan taat. Begitu. Demikian yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi saya tentunya. Mudah-mudahan kita Allah selamatkan, ya. Dan ketika Allah cabut nanti dalam keadaan kita sedang berjihad dengan Allah lillahi ta'ala, karena Allah saja. Ya. Apakah antum yakin sekarang karena Allah berjuangnya? Yakin dan pastikan diri kita berada pada satu keyakinan yang tepat, berjuang lillah karena Allah saja. Kalau tidak, maka sia-sialah perjuangan kita dimanapun posisi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.